Ketika ruh berjumpa dengan jasad, maka berubah dia menjadi maka Allah akan mengampuni segala silap salah dosa dan ibu mampu bertahan dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiga makna. Pertama, menurut bahasa salat itu adalah doa. Yang kedua, menurut makna cahaya yang dipancarkan Allah ke hati seorang hamba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tak masuk surga kalau ada dalam hati orang itu sebesar biji sawi sombong. Wala yadkhulun nara man kana man qalbuhu mithqala dzarratin min iman. Tak masuk neraka kalau ada orang dalam hatinya ada iman walaupun sebesar biji sawi. Sebesar biji sawi ada iman dalam hatimu, kau tak akan masuk neraka. Sebesar biji sawi ada sombong dalam hatimu, kau tak akan masuk surga. Mendengar itu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ya. Innar rajula, ada seseorang yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan. Bagaimana kalau ada seseorang yang ingin bajunya bagus, bajunya cantik?" Kata Nabi menjawab, "Innallaha ta'ala jamilun yuhibbul jamal." Allah itu maha indah dan dia suka kepada yang indah. Apa maknanya? Nabi tidak hanya mengajar tapi ada dialog. Allah tidak suka kalau kita sombong. Terlintas dalam hati sahabat, bagaimana kalau bajuku bagus? Bagaimana kalau sorbanku bagus? Bagaimana kalau rumahku bagus? Apakah itu sombong? Kata Nabi, Innallaha ta'ala jamil. Allah itu maha indah. Dia suka kepada baju yang indah, dia suka pada sendal yang indah, dia suka pada pakaian yang indah. Lalu yang dimaksud dengan sombong itu, apakah orang yang pakai baju bagus? Bukan. Al-kibru man bataral haqq. Sombong itu adalah kalau dia menolak kebenaran. Walaupun bajunya jelek, walaupun rumahnya sederhana, walaupun sandalnya koyak, tapi kalau dia menolak kebenaran, maka dia sombong. Walaupun rumahnya bagus, walaupun bajunya cantik, tapi kalau dia mau menerima kebenaran, dia tidak sombong. Wa ghamtun nas, menyepelekan orang. Menolak kebenaran, menyepelekan orang, itulah orang yang sombong. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Iman, bab tahrimul kibri wa bayan. Babu tahrimil kibri wa bayanihi. Bab mengharamkan sombong dan penjelasannya. Ulama berkata, min alamatil khusyu'i, apa tanda-tanda orang khusyuk itu? Annahu idza ughdiba au khulifa au rudda alayya, kalau dia dibuat marah, kalau dia ditentang, kalau dia ditolak, an yastaqbila dzalika bil qabul, dia tetap menerima dengan lapang hati. Itulah tanda khusyuk. Ughdiba, dipancing marahnya, khulifa, dilawan kehendaknya, rudda alaih, ditolak keinginannya, an yastaqbila dzalika bil qabul, dia tetap menerima. Itulah khusyuk. Jadi kalau ada orang risau gelisah dengan takdir Allah, berarti tak khusyuk, melawan. Orang yang khusyuk itu mampu dia berkata, aku tidak melihat apa yang kuterima, yang kulihat adalah siapa yang memberikan ini. Barulah makna khusyuk. Wa qala ba'dhum, sebagian ulama lagi mendefinisikan khusyuk. Khusyukul qalbi, apa arti khusyukul qalbi? Qaidul uyuni anin nazari, mata yang terikat dari memandang. Kalau pernah melihat orang pandangannya tertunduk ke bawah sampai tak berani mendongak, itulah tanda sifat orang khusyuk. Sebagaimana mata tertunduk, hati tertunduk, pikiran tertunduk. Kalau sudah hati tertunduk, maka tertunduklah anggota tubuh yang lain. Khusyukul qalbi. Imam Muhammad bin Ali At-Tirmidzi berkata, al-khashi', orang yang khusyuk itu siapa? Man khumidat niranu syahwatih, padam api syahwatnya. Kalau kita lihat api yang menyala di atas daun yang kering, tiba-tiba disiram dengan air, padam, begitulah orang khusyuk itu. Dulu dia preman, pemabuk, cakapnya kasar, tangannya memukul orang, tapi setelah dia hijrah, tangan bertasbih,
mulut berzikir, mata tunduk, sebentar-sebentar menangis. Itulah orang khusyuk. Wa sakana dukhanu sadrihi, tenang gejolak yang ada di dadanya. Wa asyraqa nurut ta'zimi fi qalbihi, dan memancar cahaya keagungan dalam hatinya. Famatat syahwatuh, mati syahwatnya. Wa hayya qalbuh, hidup hatinya. Fa khasha'at jawarihu, khusyuk anggota tubuhnya. Kalau ada sifat itu, itulah dia orang yang khusyuk. Sudah saya jelaskan bagi yang tak datang apa beda maqam sama hal. Orang yang merasa dirinya tak punya maqam, tak punya hal, itulah tawadhu. Maqam, hal. Maqam itu makasib, hasil usaha. Hal, mawahib, anugerah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ibu, tiba-tiba anaknya meninggal dunia. Tak lama sesudah itu suaminya meninggal dunia. Tak lama sudah itu rumahnya kebakaran. Bisa dia tidak berkeluh kesah, tidak marah, tidak ngamuk, dia sabar, dia tenang. Apa itu namanya? Maqam apa hal? Hal. Hal itu pemberian dari Allah SWT. Kalau maqam itu usaha. Begitu dia dapat musibah, bergejolak di dalam hati, langsung buka Quran. Wa basyiris sabirin allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Usolli sunnatal hajat raka'ataini, ya Allah tenangkan hati supaya sabar. Itu namanya maqam. Kalau ada usaha, maqam. Tak ada usaha, tiba-tiba tenang aja hati, namanya hal. Siapa itu orang yang tawadhu? Orang yang tawadhu adalah man lam yara li nafsihi maqaman wala halan. Orang yang melihat dirinya tak ada maqam, tak ada hal. La haula wala quwata illa billah. Wala yara anna fil khalqi man huwa syarrun minhu. Dia tidak melihat ada manusia ini yang lebih buruk dari dia. Wala yara minal khalqi ma huwa syarrun minhu. Tak ada dilihatnya manusia ini yang lebih jelek daripada dia. Lalu siapa yang paling jelek? Dia. Kalau nampaknya orang kafir, hari ini kau kafir. Tapi kalau sore nanti kau dapat hidayah, kau lebih bersih dari aku. Kalau nampaknya orang pelaku maksiat, sekarang kau dapat maksiat. Tapi kalau kau dapat hidayah, boleh jadi kau lebih suci dari aku. Itulah orang tawadhu. Ada ulama berkata, tawadhu ni'matun la yuhsadu 'alaiha. Tawadhu adalah nikmat yang tidak ada orang hasad kalau kau dapat itu. Kalau punya mobil ada orang hasad, kalau punya onta ada orang hasad. Tapi kalau punya tawadhu tak ada orang hasad. Wal kibru mihnatun la yurham 'alaiha. Sombong itu adalah bala musibah yang tak ada rahmat di dalamnya. Wal izzu fit tawadhu'i. Orang mulia kalau dia tawadhu. Faman talabahu fil kibri lam yajidhu. Siapa yang mencari tawadhu di dalam sombong, sampai mati dia tak akan mendapatkannya. Carilah tawadhu dalam kehinaan dan kerendahan. Kalau ada sifat sombong, buang jauh-jauh, kesampingkan. Siapa yang mencari tawadhu dalam kesombongan, lam yajidhu, maka tidak akan mendapatkannya. Ya asyiqal Mustafa